Hai semuanya, apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hubungan sebab akibat yang memakai so that dan such that. Fungsi sosial dari so that adalah to show cause-effect relation, yaitu menunjukkan hubungan sebab akibat. Perhatikan tabel berikut ini. Dalam tabel ini ada dua kolom. Yang pertama adalah kolom cause atau sebab. Yang kedua adalah kolom effect atau kolom akibat. Pertama kita perhatikan pada kolom cause di sini, yang terdiri dari main clause, yaitu klausa utama. Dalam klausa utama ini kita memakai konstruksi so ditambah adjektif atau adverb. Perhatikan kalimat berikut ini. The lecture was so boring. The lecture was so boring. Nah, di sini kejadian pertama, the lecture was so boring, artinya perkuliahan atau pelajarannya begitu membosankan. Lalu perhatikan pada kolom effect atau akibat. Di sini ada kalimat almost all students got sleepy. Artinya sebagian besar siswa atau hampir seluruh siswa mengantuk. Nah, kemudian kedua kejadian tadi kita mau menggabungkannya menjadi satu kalimat, sehingga muncullah kalimat seperti ini. The lecture was so boring that almost all students got sleepy. Nah, kita menambahkan kata that di antara kedua kejadian itu, di antara kedua kalimat itu. Arti kalimat itu menjadi begini. Perkuliahan atau pelajarannya begitu membosankan sehingga hampir semua siswa mengantuk. Jadi kita bisa mengartikan so di sini dengan arti begitu atau sangat. Lalu that kita bisa mengartikannya menjadi sehingga. Sekarang perhatikan konstruksi dari such that. Dalam tabel ini ada dua kolom juga. Yang pertama adalah kolom cause, lalu kolom effect. Nah, bedanya pada kolom cause kita sekarang memakai such. Nah, konstruksinya agak memang berbeda dari so. Perhatikan bahwa di sini kita memakai kata benda, lalu juga ada kata sifat. Dalam bahasa Inggris kita sebut noun phrase. Jadi gabungan antara kata sifat dan kata benda kita sebut noun phrase. Perhatikan contoh kalimatnya. It is such a boring lecture. Ini sungguh sebuah perkuliahan yang membosankan, atau ini sungguh kelas yang membosankan. Nah, kolom efeknya sama dengan contoh yang terdahulu. Almost all students got sleepy. Hampir semua siswa mengantuk. Sekarang kita gabungkan menjadi satu kalimat, dan akhirnya akan menjadi seperti ini. It is such a boring lecture that almost all students got sleepy. Ini adalah pelajaran atau perkuliahan yang sungguh membosankan sehingga hampir semua siswa mengantuk. Kemudian harap diperhatikan bahwa so that bisa juga dipakai dengan quantifier. Apa itu quantifier? Antara lain quantifier itu adalah many, much, few, little. Meskipun dalam konstruksinya nanti kita
membutuhkan kata benda di sini, tetapi tidak akan ada masalah ketika kita juga menyisipkan quantifier many, much, few, dan little. Contohnya seperti ini. She has so much money. Itu adalah peristiwa yang pertama. Lalu peristiwa yang kedua, she can buy many sport cars. Perhatikan pada kolom cost di sini. Di sini ada so, lalu diikuti oleh quantifier much. Lalu di sini ada money. Money di sini adalah kata benda. Jadi kita bisa membuat kalimat seperti ini. She has so much money. Kemudian kalau kita ingin menggabungkan antara kalimat atau klausa sebab dengan akibatnya, kita menggunakan kata that di sini. Sehingga kalimatnya akan berbunyi seperti ini. She has so much money that she can buy many sports cars. Dia memiliki begitu banyak uang sehingga dia bisa membeli banyak mobil sport. Nah, sekarang giliran kalian. Buatlah kalimat kalian sendiri yang memakai pertama so that, kedua such that, ketiga so, quantifier much, many, few, little, plus noun that, seperti pada contoh sebelumnya. Baiklah, sekian dulu video pada hari ini. Semoga kalian sukses pada hari ini.